Bab 3543. Kengerian alam tanpa diri. Ketika melihat dua pelayan darah dipukul mundur oleh Eric Kin, para penonton gempar. Baru berapa lama, dua pelayan darah dua kegagalan yang ganas berhasil ditekan oleh Eric Kin. Dan ini adalah kengerian alam tanpa diri. Sebagai keadaan atau alam yang sangat sulit dimasuki di dunia ini, begitu tenggelam di dalamnya, baik pemahaman tentang dunia atau pemahaman tentang segala sesuatu, akan mencapai tingkat yang tak terdeskripsikan. Seperti tangan tak kasat mata yang merobek kabut di depan, semua yang diselidiki akan muncul dengan jelas. Keadaan seperti ini, kultivator tidak bisa masuk sendiri. Bahkan tubuh Eric Kin saat ini pun tidak tahu bahwa dia telah memasuki alam ini lagi. Setelah diprovokasi oleh Penatuaku, Eric Kin tahu bahwa akan ada banyak pertarungan sengit selanjutnya. Jadi ketika memusatkan pikirannya, dia tidak sengaja masuk ke alam lupa diri dan hanya ada semangat juang di pikirannya. Setelah itu, dalam pertarungan dengan Orlando, tanpa disengaja, Orlando secara pasif mendorong Eric Kin ke alam tanpa diri. Berbeda dengan pemahaman asal naga sebelumnya, kali ini Eric Kin memasuki dua alam, dan itu juga disertai dengan pemahamannya sendiri. Namun tetap saja, dalam keadaan ini, Eric Kin tidak memiliki ingatan dan perasaan sama sekali. Pada saat ini dalam pikiran Eric Kin, pertarungan menjadi satu-satunya tujuan. Dia meninggalkan semua sisa kesadarannya, termasuk pikiran yang mengganggu, pikiran yang tidak ada hubungannya dengan pertarungan, dan bahkan perlindungan untuk dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, Eric Kin seperti pembunuh yang murni, di matanya hanya ada musuh, tidak ada yang lain. Sekarang kamu menjadi sekuat itu, pantas saja kamu tidak membiarkanku mengganggu keadaan ini sebelumnya. Ketika melihat situasi ini, Iblis Fu juga terkejut. Meskipun Eric Kin menunjukkan keasingan dari dalam sampai luar, tetapi perubahan kekuatannya juga nyata dan tajam. Setiap gerakan dapat memprediksi arah dan kecepatan serangan lawan. Serangan balik juga menggunakan cara paling ringan dan menyebabkan kerugian paling besar. Metode pertarungan seperti ini benar-benar seperti veteran yang telah bertarung ribuan kali. Sempurna dan sangat terkendali. Iblis Fu juga dapat merasakan bahwa bertarung dalam keadaan tanpa diri memang jauh lebih kuat daripada Eric Kin dalam keadaan normal. Kalau begitu, sepertinya kamu pasti menang kali ini, kata Iblis Fu. Masih terlalu dini. Peluang menang sekarang sekitar 50%. Pembagian jiwa Eric Kin berkata dengan tegas. Kamu sudah memasuki alam tanpa diri, tapi hanya 50%. Kata Iblis Fu dengan tidak bisa percaya. Jangan lupa, lawannya adalah dua kegagalan. Perbedaan antara aku dan dia tidak kecil. Selain itu pelayan darah ini tak terkalahkan, artinya api suci dan gunturku tidak berguna. Selain itu, aku telah melalui banyak pertarungan sebelumnya, yang juga memakan banyak energi. Kata pembagian jiwa Eric Kin dengan serius. Kalau bukan karena kemunculan alam tanpa diri, mungkin aku hanya ada 20% peluang untuk menang melawan Sepo. Iblis Fu menyipitkan mata, jika demikian, bukankah masih bisa menyerang? Di panggung berdarah, ketika melihat dua pelayan berdarah dipentalkan oleh Eric Kin, ekspresi Sepo menjadi dingin. Bocah sialan, kamu memang lumayan hebat, dua pelayan darahku ini bahkan tidak bisa mengalahkanmu. Tapi, apa kamu pikir aku hanya punya dua pelayan darah? Sepo tertawa, perutnya yang belum pulih itu meledak lagi. Dalam kabut darah, dua pelayan darah keluar dari perutnya lagi, dan segera setelah itu diikuti oleh dua lagi. Eric Kin baru saja melukai dua pelayan darah, kali ini Sepo melepaskan 4 lagi. Sial, teman seiman,
Aku tidak tahan lagi, benar-benar terlalu menjijikkan. Iya, Sepo benar-benar psikopat. Teknik apa ini? Pantas dia melahap daging lawan dan sangat gemuk sampai tidak seperti manusia. Ternyata di dalam tubuhnya penuh dengan pelayan darah yang menjijikkan ini. Para kultivator merasa jijik, tetapi Sepo tertawa dengan arogan di panggung pertandingan. Tubuh Sepo saat ini jauh lebih kurus, tetapi masih terlihat lebih dari 100 kg. Dia menunjuk, kali ini 6 pelayan darah menyerang ke Eric Kin lagi. 2 tidak bisa mengalahkanmu, apakah 6 masih tidak bisa mengalahkanmu? Masih zombie 2 kegagalan, kali ini langsung 3 kali lipat. Dewa Pedang Jiushu benar-benar sial memilih Sepo. Siapa yang tahu dia memiliki jurus pamungkas seperti ini? Kalau begitu, kekuatan Sepo bukan yang terlemah di antara 12 master 2 kegagalan. Ketika melihat 6 pelayan darah mengepung Eric Kin kali ini, para kultivator juga mengkhawatirkan Eric Kin. Jelas-jelas ini adalah situasi di mana Eric Kin melawan 1 kultivator 2 kegagalan, tetapi sekarang menjadi 7-2 kegagalan, benar-benar di luar dugaan. Setelah pelayan darah keluar, mereka berpisah ke segala arah dan 2 pelayan darah di belakang yang dikalahkan sebelumnya juga bangkit lagi. 6 zombie menyerang dan mengepung Eric Kin dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Menghadapi monster berdarah dari segala arah, ekspresi Eric Kin masih tenang. Dia yang sekarang bahkan melupakan keselamatan dirinya, tentu saja tidak akan memikirkan kekuatan lawan. Dengan pisau Yu yang di tangan, dalam alam tanpa diri, Eric Kin hanya memiliki pikiran bagaimana cara menghadapi lawan. Seperti sebelumnya, di bawah kepungan 6 pelayan darah, Eric Kin masuk ke dalam situasi dirugikan lagi. Selain itu, situasi dirugikan kali ini semakin jelas. Pisau Yu yang baru saja menebas, cahaya pisau yang tajam mementalkan pelayan darah di depannya. Di belakang ruang kosong, 2 tangan terentang dan meraih kaki Eric Kin. Pada saat yang sama Eric Kin terbang, di atas kepalanya, ada 2 pelayan darah jatuh. Eric Kin menghindar. Push. Di bahunya langsung muncul 2 luka yang dalam. Kekuatan tubuh Taois kultivator 2 kegagalan cukup untuk menusuk kulit Eric Kin dan darah pun segera mengalir. Situasi yang lebih menegangkan dari sebelumnya terjadi. Segera Eric Kin terluka dan terus berlanjut. Pelayan darah 2 kegagalan tidak buruk baik dalam kecepatan maupun kekuatan. 1 lawan banyak sulit untuk menang, apalagi Eric Kin melawan 6 pelayan darah. Baju Eric Kin perlahan berlumuran darah, para kultivator menyaksikannya dengan cemas, rasanya Eric Kin sudah tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Mereka mendukung Eric Kin sepanjang pertarungan, menyaksikan keajaiban sampai sejauh ini. Sebagian besar orang tidak berharap Eric Kin kalah dan berharap dia dapat menciptakan keajaiban besar. Namun, pelayan-pelayan darah ini tak terkalahkan. Setiap kekuatan tubuh Taois lebih kuat dari Eric Kin. Bagaimana cara menghadapinya? Bang bang bang. Perbedaan kekuatan masih sangat besar. Eric Kin mundur berkali-kali dan luka di tubuhnya juga semakin banyak. Namun, yang perlahan menenangkan hati para kultivator adalah tidak peduli seberapa terluka Eric Kin, baik itu dipentalkan atau tubuhnya terluka, dia selalu bisa bangkit. Seperti dewa perang yang berlumuran darah, bahkan jika kalah jumlah dan penuh dengan luka, tetapi Eric Kin tetap bisa berdiri lagi dan terus bertarung. Tubuh Taois Dewa Pedang Jiushu benar-benar sangat kuat. Dia selalu bisa bangkit kembali setelah dijatuhkan berkali-kali. Ini tidak hanya kehebatan tubuh Taois, tetapi semangat juang teman seiman Dewa Pedang juga sangat kuat. Dari awal sampai akhir, pikirannya tidak pernah goyah. Selain itu, dia juga semakin berani.
kata seorang master sambil menggeleng. Bersambung.